Nah, kita punya tampilan kayak begini. Ya kan? Kalau kita kembali ke home, berarti ini login saya hapus. Kita enter. Nah, jadinya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi blog dengan Next.js. Baik, materi kita kali ini adalah komponen dan layout. Oke. Nah, di video episode 3 ini nanti materi kita ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah konsep template view, kemudian yang kedua komponen, yang ketiga layout, baru yang terakhir adalah memasang komponen dan layout. Oke, kita ke materi yang pertama ya. Kita ke konsep template view dulu. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan komponen. Jadi konsepnya gini, dalam membangun aplikasi web biasanya kan kita bekerja dengan banyak page ya, dan di masing-masing page itu biasanya tampilannya itu ada yang mirip, bahkan ada yang sama persis. Nah, karena ada tampilan yang mirip atau sama persis itu tadi, makanya di sebuah tampilan itu bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa komponen. Contohnya seperti yang terlihat di sini ya, di layar. Tampilan kita yang seperti ini ya. Kalau kita lihat yang bagian paling atas yang ada tulisan large ini ya, kemudian ada menu ini bisa kita kelompokkan menjadi komponen header. Kemudian yang ini, yang bawah ini ya, yang ada tulisan title of launcher dan seterusnya ini sampai yang sini, ini bisa kita bagi menjadi komponen Jumbotron misalkan ya. Kemudian yang bawah ini, yang bagian bawah ini biasanya kita menuliskan artikel atau tulisan artikel kita di sini, itu bisa kita tempatkan menjadi komponen artikel. Yang sini, yang sebelah kiri sini ya, yang ada tulisan about dan seterusnya ini bisa kita jadikan komponen sidebar. Nah, kemudian yang ini, yang tulisan older newer ini bisa kita jadikan komponen pagination. Nah, yang paling bawah kecil ini ya, ini bisa kita jadikan komponen footer. Nah, itu beberapa pembagian komponen. Dan nanti akan kita lanjutkan ke layout gitu ya. Oke, sebelum ke coding ini saya jelaskan dulu mengenai konsepnya page, layout, sama komponen ya. Tadi kan beberapa bagian di HTML kita kan sudah kita potong menjadi beberapa bagian ya, komponen ini ya. Nah, komponen ini bisa kita akses dari page. Contoh misalkan kita punya 2 page, satu page index atau halaman home sama page login misalkan ya. Nah, kedua page ini, page index sama login ini bisa ngambil komponen yang sudah kita potong-potong tadi gitu. Ini bisa kita panggil di sini. Nah, walaupun sudah kita potong sekalipun, bisa jadi masih ada bagian yang sama. Jadi mungkin antara index.js sama login.js itu memanfaatkan komponen yang sama. Nah, karena ada komponen yang sama barangkali ya, itu komponen yang sama tadi bisa kita satukan di layout, gitu konsepnya. Baru layout nanti kita akses dari index sama dari login, gitu ya. Jadi sampai di sini page itu bisa mengakses komponen,
sekaligus bisa mengakses layout, sementara layout sendiri bisa mengakses komponen. Nah, kurang lebih konsepnya kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke coding aja ya, kita langsung praktek ya. Oke, kita menuju ke Visual Studio Code. Ini aplikasi kita yang kemarin ya, yang di episode 2 seperti ini. Nah, nanti dari sini kita potong-potong jadi komponen. Oke, langkah pertama kita sediakan sebuah folder di sini ya, yang di sejajar page ini ya. Kita kasih nama aja folder komponen. Seperti yang kemarin, untuk bikin folder kan perintahnya mkdir ya, mkdir mkdir gini kan. Kalau di Linux kan mkdir ya, make directory, mkdir spasi nama foldernya apa, misalkan components gitu ya. Ini saya kecilkan ya. Nah, kelihatan kan ya di bawah ya, mkdir components. Ini kita enter. Nah, sudah jadi foldernya. Harusnya di sini muncul, nah ini muncul folder components gitu. Nah, jangan lupa kalau misalkan pakai Linux kan folder itu harus di change mode ya, harus dikasih full access supaya nanti bisa nulis file, bisa ngerubah file dan seterusnya. Seperti kemarin ya, pakai chmod change mode, full access itu apa 777 ya, terus spasi main R gini kan ya, berarti seluruhnya nanti dikasih full access, terus nama foldernya komponen gini kan, kelihatan ya. Nah, yang ini loh, nah ini paling bawah, saya enter aja. Nah, sudah full access. Berarti untuk apa namanya, untuk pembuatan folder sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bikin komponennya. Selanjutnya di sini di folder components ini kita bikin file baru ya. Ini saya ambil contoh, kita mau bikin komponen yang header dulu. Berarti saya bikin file baru, di dalamnya komponen, kemudian saya kasih nama header.js ya, header.js. Kita enter. Nah, sudah jadi. Lalu di header.js ini kita buat function yang mirip seperti ini, function apa namanya, home ini. Caranya gini aja, kita bikin export default gini ya, terus nama functionnya ya, ini function dulu ya, function, terus nama functionnya home, kok home, apa, header. Nah, seperti ini, jangan lupa kurung buka tutup gini ya. Kemudian di dalamnya function kita kasih return, salah ketik, return kurung buka tutup kurung biasa ya, kayak gini. Nah, habis itu di dalamnya return ini kita tambahkan HTML headernya. Kita kembali ke index.js, nggak usah ngetik ulang ya, yang sini aja kita pindah ya. Nah, mana yang bagian header, mana yang bagian footer, ini biar gampang kita minimize dulu, ini kita expand dulu ya. Nah, ini kita expand, kan kelihatan ya, container ini kita expand, terus main ini kita expand, footer, nah sudah terexpand ya footernya. Nah, seperti ini. Nah, yang bagian header berarti yang ini ya kan, yang div class name container ini ya. Nah, ini yang kita pindah ke komponen header tadi. Ya, caranya gini aja. Ini kita buka, expandnya kita buka, kemudian ini kita blok aja.
header, terus ya ini ya, sampai atasnya main. Nah ini berarti sampai div yang ini. Nah ketemu ya di baris 42 kalau di sini ya, di sini ya. Nah ini bagian header ini kita potong aja, kita cut ya, kita cut jadinya seperti ini. Terus kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke dalamnya return ini, kita paste di sini ya, klik kanan, paste. Oke, nah jadinya seperti ini ya, cuma ini ada merah-merahnya, biar nggak muncul, nggak ganggu ya, kita kasih ts no check seperti kemarin, apa slash 2 kali add ts no check. Nah yang ini gini ya, merahnya sudah hilang. Ini kita simpan, terus ini kita yang indeks ini kita simpan juga ya. Oke, seharusnya bagian headernya hilang ya. Coba kita cek dulu di terminal, kita jalankan ya. Perintahnya untuk menjalankan kan apa, npm run dev ya, npm spasi npm spasi run dev, gini kan, kita enter aja. Oke, sudah ready. Kita buka browser, lalu kita eksekusi localhost, portnya 3000 ya, terus kita enter. Nah kan headernya hilang ya. Nah seperti ini. Nah untuk mengembalikan header bagaimana ya, kita panggil komponennya melalui index.js tadi. Kita balik ke script, header.js kan letaknya di ini ya, di komponen tadi ya. Berarti supaya bisa diakses di index.js berarti harus kita import ya. Ya caranya gini aja, import apa tadi, header ya, hanya huruf besar ya, from titik 2, masuk ke folder komponen ya. Karena komponen ini sejajar dengan page, maka kan harus keluar dulu dari page. Berarti ini titik 2 dua kali gitu ya, titik-titik gitu, baru masuk ke komponen, kemudian ke header. Nah sampai sini importnya selesai. Kemudian komponennya kita tulis di bagian return tadi. Nah tadi kan header tadi yang kita potong kan scriptnya di sini ya letaknya ya. Berarti ini kita panggil sini header, gini aja, jangan lupa tutupnya, berarti slash lebih kecil gini, kelihatan ya sini ya. Coba kita simpan, Ctrl S, masih di compile. Oh sudah sukses. Kemudian kita cek browser. Nah sudah balik ya, headernya sudah kembali lagi, nggak hilang ya, sudah kembali lagi. Tapi di sini scriptnya sudah berada di tempat lain. Oke, untuk header selesai. Kita lanjutkan ke bagian lain. Kita yang mana yang mudah ini? Footer dulu ya. Oke, berarti caranya sama. Ke bagian komponen kita bikin file baru, namanya footer.js. Oke seperti ini. Kemudian kita bikin function, berarti export default function. Nama fungsinya apa? Footer ya, F nya huruf besar ya, terus kurung buka tutup, ini kurung kurawal buka tutup, kasih return, gini kan. Oke,
Nah, terus yang bagian footer di index.js yang sini kita hapus ya, yang ini kita pindah. Ini Ctrl X, taruh di footer sini, di paste di sini. Ada merah-merahnya. Ini tambahi ts kurang add ts no check. Nah, merah-merahnya hilang ya. Ini dirapikan juga boleh. Nah, seperti ini. Oke, sudah rapi ya. Ini kita simpen. Manggilnya di index ya persis seperti tadi. Kita impor ya. Berarti ini daripada ngetik, ini saya copy aja. Nah, ini tinggal kita ganti footer. Terus ini importnya dari file footer. Gini aja kan. Terus tadi footer letaknya kan di sini, di atasnya div, di bawahnya main itu ya. Berarti ya tinggal gini aja. Footer slash lebih kecil. Selesai ya, coba simpan. Oke, sudah sukses ngompelnya. Kita cek bagian footer hilang enggak ini. Nah, ternyata ada. Gitu ya. Oke, header sama footer selesai. Oke, kita lanjutkan ya ke komponen yang lain ya. Berarti kita ke main ini ya. Ini main kita preteli dulu. Tadi ada komponen yang namanya Jumbotron ya. Jumbotron itu berarti mana nih? Jumbotron. Yang ini kan ya. Title of bla 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 ini ya. Ini masuk ke Jumbotron sampai mana ini? Fitur post ini masih Jumbotron. Ini juga masih Jumbotron. Nah, sampai ini. Coba kita cek ya. Ngelihatnya di sini lebih enak ya. Nah, ini loh. Jumbotron itu harusnya mulai sini, mulai yang ini, yang hitam ini sampai atasnya ini, Firehouse ini. Atasnya from di Firehouse. Sampai sini ya. Berarti sampai sini. Nah, ini masuk ke Jumbotron. Ya kan? Segini panjang ini ya, Jumbotron ya. Nah, ini memang perlu ketelitian ini untuk bikin apa template HTML-nya perlu teliti ya. Jangan sampai salah copy paste. Oke, ini sudah kita blok. Kita bikin komponen dulu seperti tadi. New file. Kita kasih nama jumbotron.js. Terus kita bikin function ya. Berarti ts no check dulu gini ya. Kemudian export default function F nya huruf kecil. Function namanya apa? Jumbotron gitu kan. Kurung biasa buka tutup, kurung kurawal buka tutup, return kurung buka tutup. Nah, gini. Terus yang dari indeks tadi, yang sini, yang ini ya, yang sudah kita blok tadi, ini kita hapus atau kita cut. Nah, kita pindahkan ke sini. Oh, tapi kok merah gini? Coba kita rapikan dulu ya. Ini
Oke, sementara gini aja. Nah, kenapa ini ditandai merah sama Next.js? Karena di sini ini ada dua div, ada div class name p main 4 ini sama div class name ini row mb2 ya. Nah, posisinya div ini sejajar, dia nggak punya apa namanya, nggak punya parent elemen. Nah, ini sudah dijelaskan sama CSX-nya. Ini script ini tidak mempunyai satu elemen induk atau parent elemen. Nah, cara ngatasinya gimana nih? Simpel saja, kita bikin parent elemen di sini. Parent elemen kalau di TypeScript gini aja. Ini lebih kecil, lebih besar. Terus ini kita tutup dengan tutupnya ini. Berarti paling bawah ya. Ini berarti startnya parent elemen. Nanti paling bawah di mana? Di sini ya. Di sini di bawahnya div ini ya, kita tambahkan penutupnya parent elemen. Nah, gini aja, kita tambah ini aja. Ini penutupnya, terus pembukanya di yang ini. Nah, sudah nggak error kan ya? Oke, ini kita simpen, Ctrl S. Kemudian kita panggil lagi di index. Berarti posisinya Jumbotron tadi kan di sini ya. Nah, ini kita kasih Jumbotron itu aja. Nah, hanya Jumbotron ini kan belum kita impor ya. Kita impor. Oh, ternyata sudah diketikkan otomatis oleh Visual Studio Code, jadi kita nggak perlu ngetik. Nah, ini seperti ini. Ini kita simpan ya, biarkan sampai dikompil selesai, balik ke browser. Nah, nggak ada perubahan di browser. Kita refresh, nggak ada yang berubah ya. Berarti Jumbotronnya sudah kepasang gitu ya. Oke, lanjut lagi, harus telaten. Nah, kita ke bagian ini. Kalau di tampilan ini berarti ke bagian sini, yang ini ya, bawahnya from di Firehouse, berarti yang ini sampel block ini sama ini about archive sampai sini ya. Nah, ini kepotong jadi dua. Yang ini bagian artikel, kemudian yang ini bagian sidebar gitu ya. Oke, kita bagian artikel dulu. Berarti mulai dari sini ya, yang ini kan. Nah, ini yang bagian artikel ya. Ini kita buatkan komponen baru. Berarti seperti tadi, sama persis ya. Oh, sorry, salah ketik saya di komponen. Kita bikin file baru namanya artikel.js. Sama seperti tadi, karena sama ini kita kopas saja ya. Ini, nah gini, ini kurung penutup, terus kurung kurawal penutup, gini aja. Nah, ini fungsinya jangan Jumbotron, kita kan bikin artikel ya. Ini kita ganti artikel, itu aja. Kemudian yang ini, yang HTML-nya artikel ini kita copy ya. Nah, karena di sini ada 3 artikel, ada artikel 1 yang ini ya, artikel 2 yang ini, artikel 3 yang ini. Kita ambil salah satu aja. Kita ambil salah satu yang paling atas ini ya. Ini kita ambil, kita cut aja ini, terus kita
taruh di sini. Oke, itu aja ya. Terus ini sementara kita simpan ya, kita simpan. Kemudian yang ini, yang dua artikel ini kita hapus saja ini ya. Ini kita hapus karena kan sama kan ya, HTML nya sama persis. Ini kita hapus, sama artikel ini kita hapus juga sampai sini ya. Nah kayak gitu. Oke, ini sudah kita simpan kan tadi ya. Berarti artikel tinggal kita pasang di sini. Huruf besar ya, artikel. Nah, jangan lupa tutupnya. Nah, kayak gini. Harusnya sudah ke import ya. Coba dicek. Nah, kan sudah ke import ya. Gitu. Coba kita jalankan dulu. Kita simpan ya. Sudah tercompile. Kita cek. Nah, kan muncul artikelnya ya. Tapi cuma satu judul. Ya, nggak apa-apa. Kita biarkan aja. Oke, sampai sini selesai. Apalagi yang kurang? Masih ada apa ini? Bawahnya artikel. Oh ini. Apa ini? Pagination ya, pagination. Ini sama dengan yang tadi caranya. Kita bikin komponen baru namanya pagination. Langsung praktek aja ya. Oke, kayak gini. Ini biar cepet, saya copy aja ini, karena sama persis. Ganti. Sorry. Nah, pagination. Oke, sudah benar. Kemudian ini saya cut, saya taruh di sini. Saya rapkan dikit. Oke, saya simpan ya. Bisa diikuti kan? Terus pagination-nya saya panggil di sini. Oke. Nah, gini aja. Cek lagi. Ada nggak pagination-nya? Oh, ternyata ada. Ada ya. Oke, tinggal ini yang bagian samping ini. Bagian samping ini namanya sidebar. Balik ke script. Sidebar itu berarti yang ini ya, yang class name call md4 ini ya. Nah, yang ini ya. Ini sampai div atasnya main. Berarti ini saya blok. Div atasnya main. Ini kan ya. Nah, ini. Oke, bener sampai ini. Ini sama seperti tadi. Kita buat file baru namanya sidebar.cs. Sama dengan yang tadi, kita bikin function. Ini kita ganti sidebar ya. Kemudian ini kasih kurung, tutup, kurung kurawal tutup. Nah, ini kita enter. Terus yang bagian ini yang kita blok tadi, ini kita cut, kita taruh di sini. Nggak ada error kan? Oke, ini kita simpan dulu. Terus bagian indeks tadi sidebar kan di sini ya. Berarti kita panggil sidebar. Nah, kalau mau dirapikan boleh. Nah, seperti ini ya.
Oke, ini div ini punyanya main ya. Sorry, punyanya mana ini div? Oh, div ini punyanya div ini atasnya header. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, ini saya simpan dulu. Oke, sampai di sini berarti pembuatan komponen selesai ya. Kita lanjutkan ke layout. Nah, layout itu dasarnya begini. Coba kita balik ke indeks ini ya, ke index.js. Nah, kita amati strukturnya. Mulai dari header sampai footer ya. Ini biar enak strukturnya tak tak minimize. Nah, polanya kan sudah ketahuan di sini. Polanya kan berarti paling atas ada header, kemudian ada main ini, kemudian paling bawah ada footer. Nah, pola ini aja yang kita jadikan layout gitu. Gini aja, langsung praktek ya. Kita sediakan file di komponen ini ya. Kita kasih nama apa? Layout.js. Langkahnya sama seperti tadi. Kita bikin function. Kita copy aja ya. Nah, seperti ini. Persis seperti tadi ya. Ini kita kasih nama apa? Layout ya. Layout. Nah, di dalamnya layout ini kita ikuti polanya yang ada di index.js tadi. Berarti kan paling atas apa ini? Header ya. Ini kita pindah aja ini. Ctrl X, taruh di sini. Ya, gitu ya. Kemudian footer juga sama. Kita hapus. Kita taruh di sini. Gitu. Kenapa ini? Minta parent elemen. Ya, berarti kayak tadi. Gini. Kemudian yang bawahnya gini ya. Nah, sudah selesai. Kemudian jangan lupa diimport, karena header sama footer tadi kan berada di komponen ya. Berarti import. Karena satu folder ya, berarti tinggal gini aja. Kan layout sama header ini kan satu folder ya. Ya tinggal kasih titik slash header gitu aja. Ini kita copy, footernya kita taruh juga di import. Nah, gini. Ini header sama footernya. Nah, kemudian di antara header sama footer, nah kita lihat polanya di sini. Kita lihat polanya di sini. Ini yang dinamis kan ini. Nah, ini yang dinamis kan ya. Sampai sini kan dinamis ya. Ya kan? Berarti yang main ini, yang main container sama main bawahnya ini bisa ikut layout, gitu kan? Bisa ikut layout. Berarti gini aja. Ini kita copy dulu ya. Kita copy. Nah, taruh di bawahnya header ya. Gini kan? Kemudian main penutupnya ditaruh di sebentar ditaruh di sorry di mana nih, di atasnya footer ya. Berarti ini kita taruh di
atasnya footer gini. Nah terus ini di dalamnya main ini kan kita nggak tahu ya nanti page-nya diisi apa gitu kan ya. Kalau index diisi tadi, kalau page lain kan bisa beda-beda. Nah karena ini bisa beda-beda, maka di sini perlu parameter supaya nanti. Nah parameternya itu gini, ini di sini ya, di function layout ini kita tambahkan parameter gini aja, children. Nah kita tambahi children di situ, kemudian children ini kita panggil di sini. Nah gini aja. Nah, ini maksudnya nanti isinya di dalam main ini bisa tergantung dari page gitu ya, tergantung dari page isinya apa, kemudian dari page nanti dilempar ke layout. Nah biar kelihatan bentuknya kita langsung praktek aja ya. Ini kita simpan dulu ya. Oke, ini kita simpan, kita kembali ke index.js. Nah kita kembali ke sini. Nah ini tadi yang main ini kan kita ganti layout ya. Berarti ini apa namanya? Yang main ini kita hapus saja ini. Ini kita ganti layout. Nah, kayak gini. Kemudian yang ini, yang main bawah ini kita tutup dengan layout. Nah, gini aja. Selesai, sesimpel itu ya. Kemudian ini kita cek. Nah sudah jadi seperti ini scriptnya ya. Berarti yang div ini, yang kemarin kita pakai div ini sudah nggak dipakai ini ya kan, karena kan ini sudah satu parent ya. Layout ini sudah jadi induknya. Ini kita hapus saja ya yang div. Nah kayak gini. Oke, nah jadinya kayak gini, kelihatan ya. Nah akhirnya struktur kita jadinya begini. Ini layout, di dalamnya layout ada jumbotron, di bawahnya jumbotron ada tadi ada div class row ini yang berisi artikel sama pagination sama sidebar ya. Kemudian ditutup dengan layout. Gini aja sih. Nah terus header footernya sudah ikut di layout ini, sudah ikut di sini. Jadi di indeks ini nggak perlu kita panggil lagi. Ya gitu ya caranya ya. Nah untuk itu yang bagian header sama footer yang tadi diimpor di indeks ini sudah nggak terpakai ya. Ini bisa dihapus. Nah kayak gini jadinya. Coba kita simpan. Sudah di compile, terus kita cek di browser. Ternyata nggak ada perubahan, tetap ya tampilannya ya. Nah seperti ini. Oke, berarti sampai di sini layout sudah selesai. Kita testing satu page lagi, tapi dengan prinsip yang sama dengan indeks ini. Oke, kita cek layoutnya benar-benar jalan nggak. Kita masuk ke page sini ya. Terus kita bikin satu file. Katakanlah apa? Login gitu aja ya. Kita nyoba bikin login.js. Oke, sorry apa ini? Oh permission lagi. Maaf. Harus di change smooth ya. Saya cek smooth dulu ya. chmod 777 main r folder page. Oke. Sudah saya change smooth. Saya kembali ke page, saya bikin
file ya, namanya login.js. Coba kita bikin file login.js. Nah, ini yang login ini, daripada ngetik kita copy aja dari indeks ya. Ini kita copy, kita taruh di login, persis sama apa, sama indeks tadi. Cuma ini saya ganti aja, yang home saya ganti login ya. Nah, kemudian coba kita cek dulu ya, yang login jalan nggak. Berarti kita run lagi npm nya, npm run dev. Oke, sudah ready. Terus kita cek di browser. Di belakangnya 3000 ini kita tambahi login. Nah kan, ini login. Nah, tampilannya sama persis seperti indeks. Terus coba kita modifikasi ya. Di login ini saya nggak butuh jumbotron, misalkan ya, saya nggak butuh jumbotron. Berarti ini yang di login ini jumbotronnya saya hapus. Nah, terus anggap aja lah artikel saya nggak butuh juga, sama pagination saya nggak butuh, saya hapus sudah. Berarti tersisa tinggal ini. Nah, tinggal ini ya. Coba kita cek. Masuk ke browser. Nah kan, nah kita punya tampilan kayak begini ya kan. Kalau kita kembali ke home, berarti ini login saya hapus, kita enter. Nah, jadinya kayak gini. Yang login jadinya kayak gini. Nah kan, beda kan. Nah, seperti itu. Berarti sampai di sini kita sudah punya 2 page dengan memanfaatkan layout yang sama. Dan walaupun layoutnya sama, isinya dari HTML itu bisa kita rubah-rubah gitu ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.